Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, selamat buat teman-teman yang lulus pretest PPG Daljab 2022. Lalu setelah lulus pretest, kita ngapain aja sih? Nah, di video kali ini aku akan share apa saja tahapan atau alur dari PPG Daljab 2022 ini. So, sebelum mulai jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video terbarunya. Boleh juga ya follow IG aku di cispi_47. Yang pertama adalah konfirmasi kesediaan atau kesanggupan gitu ya. Jadi setelah lolos tahap seleksi akademik, nanti nih teman-teman akan ada pengumuman ya. Pengumumannya itu bisa teman-teman cek di SIM PKB-nya teman-teman. Jadi di SIM PKB masing-masing ya. Nanti akan diminta untuk konfirmasi kesediaan untuk kita bisa mengikuti PPG Daljab. Nah, konfirmasi ini sudah disampaikan tadi ya, dilakukan pada akun SIM PKB peserta, dan jika sudah mengkonfirmasi kesediaan, otomatis nanti teman-teman akan terdaftar sebagai calon mahasiswa PPG Daljab 2022. Di sini penting sekali bagi teman-teman untuk tahu alur atau tahapan dari PPG itu sendiri. Karena misalkan nih untuk tahap yang pertama ya, setelah teman-teman lolos seleksi akademik atau pretest, teman-teman tidak melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB, maka otomatis nanti tidak bisa ikut pendidikan PPG-nya gitu. Jadi kemarin-kemarin yang tahun sebelumnya itu banyak yang sudah lulus pretest tapi tidak cek di SIM PKB-nya, jadi tidak melakukan konfirmasi dan lain sebagainya, makanya tidak bisa ikut untuk pendidikan PPG. Selanjutnya adalah penetapan peserta. Oh ya, bagi teman-teman yang tanya, Kak, konfirmasi kesanggupannya itu kapan sih bisa kita lakukan itu ya. Kalau di video sebelumnya pernah aku share itu ada kayak rentang tanggalnya seperti itu, teman-teman bisa lihat di situ. Bisa sesuai dengan jadwal itu masih tentatif ya, atau bisa di luar dari jadwal itu atau mundur begitu. Jadi sering-sering saja dibuka SIM PKB-nya gitu. Nah, lanjut di sini yang kedua adalah penetapan peserta. Pada penetapan peserta atau penetapan calon mahasiswa PPG Daljab nantinya biasanya ya akan diumumkan oleh LPTK atau universitas dari teman-teman, itu universitas masing-masing bisa dalam bentuk file PDF. Jadi nanti kita bisa join di grup WA atau dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa ada beberapa cara ya, atau mungkin juga nanti bisa muncul di SIM PKB-nya teman-teman juga. Next, oh ya sebelum kita lanjut ya teman-teman, nanti akan ada info tentang Cispi Bimbel Pendampingan PPG dalam Jabatan 2022. Ditunggu ya setelah ini. Yang ketiga adalah lapor diri. Jadi nanti teman-teman lapor diri itu dilakukan dengan melakukan registrasi secara online. Nah, registrasi secara online berarti teman-teman nanti mengunggah atau mengupload berkas-berkas yang diminta atau yang diperlukan ya. Biasanya sih seperti scan ijazah dan transkrip nilai. Lalu mungkin di situ ada scan KTP ya, KTP, KK, SK sih biasanya. Pasti ini sudah punya semua teman-teman. Lalu foto ya, surat keterangan sehat, fakta integritas, dan lain sebagainya. Nanti ditunggu saja info selanjutnya. Tahap selanjutnya ada belajar mandiri dan juga orientasi. Ini udah tahap mulai ke pelaksanaan ya atau pendidikan PPG-nya. Nah, sebelum kelas dimulai, itu teman-teman biasanya belajar mandiri dulu, bisa mungkin diberikan modul-modul gitu ya untuk persiapan, dan juga orientasi, berarti perkenalan atau persiapan lebih lanjut lagi. Next, untuk yang keenam adalah akan ada analisis materi pembelajaran.
Di sini berupa literasi, HOTS, dan materi tentang pembelajaran masalah. Kegiatan ini biasanya sebanyak 5 SKS. Jadi kalau misalkan PPG-nya itu dilaksanakan secara daring ya, nanti analisis materi pembelajaran itu ya by Zoom, lalu akan ada tugas-tugas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau offline ya tinggal mengikuti saja kelasnya. Yang ketujuh adalah desain pembelajaran yang inovatif. Dilakukan sebanyak 3 SKS. Disesuaikan nanti pembelajarannya atau PPG-nya kita secara online atau offline. Yang kedelapan adalah uji komprehensif, yaitu nantinya teman-teman pendalaman perangkat pembelajaran ya, dan juga pendalaman pedagogik. Nah, jadi biasanya kalau PPG itu pembelajaran abad 21, jadi kita dikenalkan dengan pembelajaran yang sekarang itu, yang baik itu seperti apa, dan siap-siap saja teman-teman biasanya harus berteman baik dengan nanti kita buat buat bahan ajar, buat perangkat pembelajaran, lalu edit-edit video, atau ya bisa kita banyak-banyak bermain dengan Canva dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Selanjutnya yang ke-9 adalah praktik pembelajaran inovatif. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar konsepnya ya, kita udah tahu mengajar yang baik, yang benar itu bagaimana. Di sini kita akan belajar juga bagaimana praktik mengajar secara inovatif gitu, atau biasa dikenal dengan PPL gitu ya. Ini gunanya untuk peningkatan skill mengajar dari teman-teman semuanya. Yang terakhir nih ujiannya ya adalah UKM PPG. Nanti akan ada 2, ada UKIN atau ujian kinerja, dan ada juga UP atau ujian pengetahuan. UKIN itu nanti dilakukan teman-teman seperti praktik mengajar di kelas gitu ya. Kemudian penguji atau dosen nanti akan menilai cara kerja atau cara mengajarnya kita. Kemudian kalau UP itu ujian pengetahuan. Ibaratnya kemarin kita udah pre-test, nah ini post-testnya itu ya, kurang lebih yang dilakukan sama seperti kemarin pre-test itu teman-teman. Nah, di sini biasanya itu yang lulus setelah dari pendidikan PPG ini, ada yang lulus dan ada yang mengulang. Nah, yang mengulang itu ada yang mengulang UKIN, ada yang mengulang UP atau nanti retaker UP gitu. Jadi nanti ketika teman-teman UKM PPG itu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Intinya apa sih yang harus teman-teman lakukan sekarang? Nah, kalau sudah tahu nih alurnya, sudah tahu tahapannya, sekarang tinggal ini sering-sering saja cek SIM PKB-nya ya, jangan sampai ketinggalan info. Jadi teman-teman akan bisa melewati setiap tahapannya gitu sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Oke, lalu di sini ada sedikit tes ini dari teman-teman CISP Bimbel ya. Kemarin yang ketika Bimbel itu kita Zoom setiap hari, lalu ada tryout, ada juga simulasi itu. Dari teman-teman alhamdulillah banyak sekali yang lulus pretest PPG Daljab 2022. Jadi banyak dari teman-teman yang menginginkan bimbingan sedini mungkin gitu ya. Jadi bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik, itu tidak mendadak ya. Jadinya nanti nih di CISP Bimbel kita tidak hanya mendampingi atau sharing sama teman-teman UP-nya saja, tapi kita dari awal banget nih. Dari mungkin nanti mulai ke konfirmasi kesanggupan, udah waktunya konfirmasi nih, yang harus dilakukan seperti ini, lalu lapor diri, apa saja yang harus teman-teman lakukan, lalu nanti kita sharing ketika pendampingan pendidikan PPG-nya gitu ya, seperti tadi analisis materi pembelajaran bagaimana, lalu desain pembelajaran yang inovatif seperti apa. Jadi kita akan sharing-sharing di situ sampai ke nanti pelaksanaan UKM PPG, UKIN maupun UP, sampai ke situ teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau ikut nih bareng dengan CISP Bimbel, silahkan bisa hubungi di Telegram @CISPBimbel atau @bimbers. Oke, sekian dari aku yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.